Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur sore ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk merayakan keselamatan jiwa kita, merayakan hari kebangkitan Tuhan yang membawa keselamatan bagi kita semua. Dan kita bersyukur kita kembali boleh dikuatkan dengan firman-Nya yang akan menjadi terang bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kita sampai pada pasal 13. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Puji Tuhan. Haleluya. Dari ayat-ayat ini saya akan berbicara tentang apa sih yang menjadi urusan atau apa yang menjadi pekerjaan utama dari gereja itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, kita harus tahu apa sih urusan gereja itu. Apa sih pekerjaan gereja itu? Apakah selama Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen, selama kita berjemaat, bergereja bersama selama ini, pernahkah Bapak Ibu memikirkan tentang hal ini? Pernahkah Bapak Ibu bertanya, apa sih tugas gereja yang sesungguhnya itu? Apa sih urusan-urusan gereja? Dalam hal ini apa yang menjadi tugas utama gereja itu? Tentunya kita bertanya tentang hal-hal itu bukan hanya sekedar kita kepo, sekedar kita ingin tahu, tidak Bapak Ibu ya. Kita ingin tahu apa yang menjadi tugas utama gereja karena sebagai anggota tubuh Kristus, kita semua tanpa terkecuali, kita memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Apakah Bapak Ibu merasa punya tanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Amin. Haleluya. Setiap orang percaya kita punya tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Kita punya tanggung jawab untuk melakukan pembangunan tubuh Kristus. Ini bukan kerja satu orang, dua orang. Ini bukan kerja gembala, pengerja atau pengurus gereja, para pemimpin jemaat, para pelayan perjamuan, tidak. Ini adalah tanggung jawab bagi setiap orang percaya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16 jelas bahwa pekerjaan pelayanan dan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus itu adalah tugas dari seluruh jemaat, tugas dari seluruh orang percaya. Coba kita baca, perhatikan saudara. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Perhatikan itu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus, ini adalah orang-orang percaya, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi jelas sekali bahwa pekerjaan pelayanan, pekerjaan pembangunan tubuh Kristus atau pekerjaan pembangunan jemaat untuk pertumbuhan rohani itu adalah tanggung jawab seluruh jemaat Tuhan, itu tanggung jawab saudara dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Jelas Bapak Tuhan itu memberikan baik nabi-nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, pengajar untuk memperlengkapi jemaat. Untuk apa? Untuk dapat melakukan pekerjaan pelayanan. Untuk apa? Untuk dapat membangun gereja Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan. Makanya penting bagi kita yang benar-benar menyadari panggilan bahwa kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan pelayanan, pembangunan tubuh Kristus untuk mengerti apa sih sesungguhnya yang menjadi urusan gereja itu. Apa yang sesungguhnya menjadi pekerjaan gereja itu. Dan Bapak Ibu Saudara punya tanggung jawab. Harus terlibat dalam pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Mau melayani pekerjaan Tuhan? Amin Bapak Ibu. Ini bukan panggilan pendeta, ini bukan panggilan manusia, ini panggilan Tuhan. Kita tidak bisa acuh tak acuh dengan panggilan ini. Jika kita tidak merespon tujuan Allah menyelamatkan jiwa kita, tujuan kita dibaptiskan ke dalam satu tubuh Kristus untuk diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, diperlengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus, maka diragukan kekristenan kita, saudara ya. Diragukan pengiringan kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita memberi perhatian sore hari ini terhadap pekerjaan Tuhan, urusan gereja yang menjadi urusan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang menjadi urusan kita semua. Tanggung jawab bukan hanya di pundak 1-2 orang gembala dan pengurus, tidak. Tanggung jawab ada di pundak kita semua. Dan kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya kita akan melihat kebangunan rohani di tahun ini. Amin. Ini membutuhkan kesadaran, pemahaman yang serius, dan sikap menerima dengan rasa tanggung jawab. Nah, apa pekerjaan gereja itu, saudara? Kalau saya mau berbicara tentang pekerjaan gereja, itu sangat banyak, saudara ya. Sebelum saya masuk kepada inti yang disampaikan dari Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3, saya sedikit akan memberitahu saudara tentang apa sih pekerjaan gereja itu. Supaya Bapak Ibu bisa memahami dan ikut terlibat di dalamnya. Nah, pekerjaan gereja yang pertama itu adalah pengajaran dan pembinaan iman. Dalam bahasa Yunaninya itu disebut sebagai didache. Ya, didaktik itu ya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi gereja itu bertanggung jawab untuk apa? Untuk mengajar, untuk membina iman jemaat sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ini tugas gereja. Dan ini yang saya lakukan sekarang, saudara. Itu termasuk khotbah-khotbah pengajaran seperti sekarang ini. Ini termasuk studi Alkitab. Saya rindu nanti di
lain kesempatan ibadah tengah minggu kita akan gunakan sebagai ibadah studi Alkitab. Penting sekali kita tidak sekedar membaca rutin, hanya sekedar membaca, tetapi studi Alkitab itu penting. Ya, perlu adanya katekismus bagi orang-orang yang mau dibaptis dan lain sebagainya. Dan ini akan sangat penting bagi pertumbuhan rohani jemaat. Tujuannya apa, saudara? Supaya jemaat bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh dalam pengertian tentang Tuhan dan firman-Nya. Allah mau kita menjadi orang-orang yang mengenal kebenaran. Pertanyaannya, Bapak Ibu serius mau mengenal kebenaran? Amin. Mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Bapak Ibu, Yesus mau kita semua bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran supaya apa? Tadi kita membaca di Efesus pasal 4, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran yang menyesatkan, supaya kita tidak mudah ditipu, tidak mudah dibohongi, kita mencapai kedewasaan ke arah Kristus. Ini keinginan Tuhan dan ini keinginan saya, keinginan kita semua seharusnya, saudara. Makanya kalau firman Tuhan diajarkan sedemikian rupa dengan cara seperti mengajar, memang ini tujuannya untuk membuat kita semua bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran, pengertian akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini tugas yang sangat penting, makanya pemberitaan firman itu sangat-sangat penting, saudara. Nah, lalu apa pekerjaan gereja yang berikutnya? Itu adalah menyelenggarakan ibadah atau yang disebut sebagai liturgia, saudara. Mengadakan ibadah-ibadah kebaktian seperti sekarang ini. Itu adalah tugas gereja yang sangat penting. Kita tidak hanya kebaktian minggu ya Bapak Ibu saudara sekalian, ada kebaktian tengah minggu. Ini tugas gereja. Dan harus ada, sekalipun yang hadir ya cuma itu aja, tapi tetap diselenggarakan. Dan kami berdoa supaya jemaat mau hadir untuk apa? Untuk pembinaan iman, untuk penyembahan. Gereja mengadakan sakramen-sakramen seperti sekarang kita melakukan sakramen perjamuan Tuhan. Ini tugas gereja. Sakramen baptisan air. Dan ini penting saudara supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama berkumpul sebagai satu tubuh Kristus untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk mengagungkan namanya. Amin. Ini tujuan kita beribadah. Memuliakan Tuhan bukan mencari kesenangan diri sendiri, bukan mencari hiburan, tetapi kita datang untuk mengucap syukur, menyembah, memuliakan, mengagungkan Tuhan Allah kita. Nah, tugas gereja yang lain apa, saudara? Melakukan persekutuan atau yang disebut dengan koinonia. Gereja itu bertugas memelihara persekutuan sesama orang percaya. Dan biasanya koinonia ini mengutamakan usaha untuk membangun hubungan yang erat di dalam kasih Kristus. Ini menyangkut kegiatan rayon-rayon, makanya saudara kalau ada ibadah rayon, usahakanlah kita datang, karena itu adalah tugas kita semua. Tanggung jawab kita semua. Rayon itu bagian yang sangat penting untuk kita membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang percaya. Dan persekutuan ini dimaksudkan untuk kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur, bertumbuh bersama-sama di dalam kasih, bertumbuh bersama-sama di dalam iman, bertumbuh bersama-sama di dalam pelayanan. Makanya milikilah keingintahuan. Ini nanti besok ada rayon di daerah sini. Coba usahakan ketemu. Karena ini tugas gereja. Ini tanggung jawab kita semua, saudara. Ada keinginan enggak untuk kenal satu sama lain? Halo? Harusnya kenal dong. Mari kita belajar saling mengenal dalam persekutuan, mulai dari rayon-rayon, saudara. Ini tugas kita dan ini tanggung jawab kita, gitu loh. Kita tidak boleh meremehkan hal itu. Kemudian ada yang namanya pelayanan diakonia. Ini membantu kebutuhan orang-orang percaya lain yang membutuhkan, makanya ada diakonia gereja, terlibatlah di sana saudara, ikutlah aktif. Ini pekerjaan Tuhan, ini bukan pekerjaan manusia.
Ini untuk kemuliaan Tuhan, karena dari semua yang kita lakukan, tujuan utamanya adalah supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita juga punya tugas untuk mempertahankan iman, membela iman, yang disebut dengan apologia. Dan tugas yang terpenting adalah bahwa kita harus memberitakan Injil, atau yang dikenal dengan evangelisasi atau misi, saudara, kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil, kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Ini tugas gereja yang saya katakan besar, dan tidak mungkin dipikul oleh satu orang saja atau beberapa orang, tetapi tugas untuk pengajaran, ibadah, persekutuan, ya saudara, diakonia, apologetika, termasuk evangelisasi, itu adalah tugas kita bersama. Saya berharap Bapak Ibu mau tahu ya, tidak sekedar tahu, tetapi juga mau peduli terhadap pekerjaan Tuhan ini. Karena kita semua harus terlibat di dalamnya kalau kita memang adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Nah, kembali ke dalam teks kita, 3 ayat itu menunjukkan kepada kita bahwa tugas utama gereja, ya dari semua tugas yang lain, dari teks yang kita baca, tugas utama kita orang-orang percaya adalah kita harus mentaati pimpinan Roh Kudus untuk memuliakan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mendukung pelayanan pemberitaan Injil kepada segala bangsa. Ini misi yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Saudara, jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang hanya hadir dalam kebaktian minggu saja, tetapi kita tidak terlibat dalam tugas-tugas gereja yang sangat penting. Maka kita akan kehilangan berkat-berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Ingat, tiap-tiap orang telah dikaruniakan masing-masing setidaknya satu karunia pelayanan. Dan itu harus kita gunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita sesuai dengan karunia-karunia itu. Mari kita melihat beberapa hal, saudara, tentang gereja di Antiokhia, sebagaimana yang kita baca dari Kisah Rasul pasal 13 ayat 1-3 tadi. Yang pertama, perhatikan saudara, dalam melakukan pekerjaannya, dalam melakukan tugas pemberitaan Injil, maka gereja itu harus tunduk kepada kedaulatan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Jadi kita membaca di situ bahwa Roh Kudus itu berdaulat atas gereja. Roh Kuduslah yang menjadi pemimpin utama di dalam gereja. Memang ada pemimpin-pemimpin manusia di dalam gereja, tetapi semua orang percaya termasuk pemimpin dan jemaat itu harus tunduk kepada Roh Kudus yang berdaulat atas gereja itu. Perhatikan di sini bahwa Roh Kudus itu berdaulat atas kehidupan gereja, saudara. Kita tadi sudah membaca bahwa ternyata Roh Kudus itu berbicara atau berkata-kata langsung kepada orang-orang percaya pada waktu itu, bukan berkata-kata memberi saran, memberi dorongan, ayo pelayanan, tidak, atau ayo lakukan inilah. Tidak, tetapi dia memerintahkan sesuatu. Kita membaca ayat yang kedua tadi, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini perintah yang sangat jelas. Bahwa Roh Kuduslah yang berdaulat dalam kehidupan gereja. Dia memerintah dengan otoritasnya. Khususkanlah bagiku Barnabas dan Saulus. Ya. Jadi ini adalah perintah, saudara. Ini bukan saran, bukan nasihat. Dan ini menunjukkan otoritas otoritas Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Dan setelah mereka taat kepada pimpinan Roh Kudus itu, coba baca ayat yang keempat, saudara. Dari Kisah Rasul pasal 13 ayat yang keempat dikatakan, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus
Kiprus. Jadi jelas Roh Kudus berdaulat atas kehidupan gereja Tuhan. Dan kita semua orang-orang percaya harus mengakui kedaulatan Roh Kudus atas kehidupan kita sekarang ini. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting. Coba perhatikan kedaulatan Roh Kudus dalam teks ini. Ya, Roh Kudus itu ternyata dialah yang berdaulat dalam memulai pekerjaan pemberitaan Injil. Jadi yang berinisiatif melakukan pemberitaan Injil ke luar Antiokhia atau ke negara-negara lain itu bukan orang-orang percaya pada waktu itu, tetapi yang berinisiatif memberitakan Injil kemana-mana itu adalah Roh Kudus sendiri, saudara. Kita tidak membaca bahwa pemimpin-pemimpin gereja di Antiokhia, bahkan mungkin bersama dengan penatua jemaat di Antiokhia, mereka berdiskusi mau menjangkau jiwa-jiwa di luar Antiokhia. Mereka tidak berdiskusi untuk mengirim utusan Injil kemana-mana. Tidak, tetapi Roh Kudus yang tiba-tiba masuk dan berbicara kepada mereka untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk pemberitaan Injil Yesus Kristus. Saya mau Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata pekerjaan pelayanan itu adalah inisiatif Tuhan. Amin. Penginjilan ke tempat-tempat yang jauh itu adalah inisiatif Tuhan, bukan inisiatif manusia. Dan kalau Injil itu bisa kita terima sampai sekarang, karena Tuhanlah yang memerintahkan melalui Roh-Nya yang kudus kepada para rasulnya, kepada hamba-hambanya, kepada utusan-utusan Injil untuk memberitakan Injil sampai kepada kita hari ini. Dan itu semuanya adalah inisiatif dari Roh Kudus. Ini menunjukkan kedaulatan mutlak dari Roh Kudus atas kehidupan gereja. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana Roh Kudus berbicara kepada mereka? Apakah Roh Kudus berbicara secara langsung? Tidak dijelaskan di teks ini tentang bagaimana Roh Kudus berbicara kepada mereka, tetapi ada kemungkinan juga pada waktu mereka berdoa, beribadah, pada waktu mereka berpuasa, Roh Kudus berbicara kepada salah seorang nabi atau kepada seorang rasul, kepada Paulus seperti itu ya, dan mengatakan bahwa khususkanlah Barnabas dan Paulus kepadaku. Tidak, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah tentang kedaulatan Roh Kudus dalam kehidupan gereja, bahwa sesungguhnya yang memulai misi, pekerjaan, pelayanan itu adalah Tuhan sendiri. Dan saya mau Bapak Ibu juga mengetahui bahwa pekerjaan Tuhan di tempat ini bukan karena manusia, bukan karena siapapun juga. Pekerjaan Tuhan di tempat ini adalah karena pekerjaan Tuhan. Amin. Saya percaya pasti Roh Kudus yang memulai awal berdirinya gereja di tempat ini. Dan tanggung jawab kita orang-orang percaya untuk tunduk kepada pimpinan Roh itu dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, kemudian Roh Kudus juga yang memilih orang-orang yang akan dipakainya untuk pekerjaan pelayanannya, saudara. Ini luar biasa. Bukanlah manusia yang menetapkan Barnabas dan Saulus untuk melakukan perjalanan misi. Tidak, tetapi Allah sendiri melalui Roh Kudus. Jadi kita harus mengakui intervensi Allah dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua tidak terjadi begitu saja, tetapi kita tahu bahwa Allah ada di dalam segala sesuatu. Dia yang bekerja, Dia yang memulai pelayanan pekerjaan Tuhan, Dia juga yang memanggil, yang memilih siapa-siapa orang yang akan dipakainya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini dan kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, saya yakin ada rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Itu bukan atas inisiatif manusia, tetapi itu atas panggilan Tuhan. Atas otoritas Roh Kudus, saudara. Saya mau kita bisa melihat bahwa Tuhan ada di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi Dialah yang menyebabkan pelayanan misi ke seluruh dunia. Dialah juga yang memilih orang-orang siapa yang dipakainya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkenaan dengan pemberitaan firman, saya percaya bahwa semua orang percaya adalah
pemberita-pemberita firman. Amin. Tetapi saya juga tidak setuju kalau setiap orang percaya harus pergi ke luar negeri atau keluar pulau untuk memberitakan Injil. Itu membutuhkan orang-orang tertentu dengan panggilan khusus, termasuk pelayanan pastoral. Tidak bisa semua orang, ada orang-orang khusus, tetapi inti yang saya sampaikan adalah bahwa Roh Kuduslah yang berdaulat atas kehidupan gereja, bahwa dialah yang memulai pekerjaan pelayanan, pemberitaan Injil, dan bahwa dialah yang memilih menetapkan orang-orang yang akan dipakainya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi yakinlah, percayalah kalau saudara sekarang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, itu bukan karena manusia tetapi karena Tuhan yang telah menetapkan saudara. Ini yang seharusnya membuat kita sungguh-sungguh menghargai panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya memang kita mungkin tidak dipanggil secara langsung, ya dengar secara audible, Doni kamu harus jadi pelayan pastoral. Enggak, dalam pengalaman saya tidak mengalami hal yang seperti itu. Tetapi saya memiliki hasrat yang sangat kuat untuk melayani Tuhan. Saya memiliki kerinduan yang sangat kuat untuk secara penuh memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dan sepertinya tidak ada sesuatu hal yang memuaskan saya dalam hidup ini kecuali saat saya melayani Tuhan. Wah, kalau saya bisa melayani Tuhan sepanjang minggu ini, saya itu puas sekali, saudara. Senang. Bapak Ibu senang kalau melayani Tuhan? Saya kalau sudah ada pelayanan, ada apa, saya senang dan tidak ada kesenangan yang lebih dari melayani Tuhan yang saya rasakan dalam hidup ini. Senang sekali, saudara. Bahkan istri saya kalau ngomong apa, papa ini disuruh khotbah gak iso pendek, terus. Seneng ngomong, seneng saudara memberitakan Injil itu, seneng memberitakan firman. Saudara senang melayani Tuhan? Ini yang harus itu menunjukkan panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah kemudian Tuhan juga yang mengarahkan bagaimana jemaat atau orang-orang percaya harus melayani Tuhan. Dia yang memanggil Barnabas, dia yang memanggil Paulus, menetapkan dia dan menyuruh dia pergi ke Seleukia. Ke tempat-tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia tidak bekerja menurut maunya sendiri, menurut rencananya sendiri, tetapi mereka mengikuti rencana Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Kita membaca di ayat yang keempat tadi, karena disuruh oleh Roh Kudus, bukan oleh gereja ya, karena disuruh oleh Roh Kudus, mereka berlayar ke Seleukia. Itu Siprus, saudara. Wah, betapa indahnya ini, saudara. Mari. Jadi berbicara tentang gereja, berbicara tentang pekerjaan Tuhan, berbicara tentang penginjilan, segalanya sesuatu dari Tuhan, oleh Dia, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Dia yang berinisiatif, Dia yang memerintahkan, Dia yang memilih orang-orang yang ditetapkan untuk melayani, dan Dia juga yang menuntun, Dia yang memimpin, sehingga sepenuhnya pekerjaan Tuhan adalah inisiatif dari Tuhan. Mari kita menghargai bahwa pekerjaan Tuhan di tempat ini bukan inisiatif Ibu Gembala atau saya atau siapapun juga. Kalau pekerjaan Tuhan di sini ada, itu semua karena inisiatif Tuhan. Tuhan yang mengadakan pekerjaan di tempat ini. Tuhan yang menetapkan orang-orang yang melayani di tempat ini. Tuhan yang mengarahkan bagaimana kita melayani Dia. Dan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari saudara kita semangat, karena segala sesuatu pekerjaan Tuhan itu berasal dari Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, untuk kita bisa taat kepada Roh Kudus yang berdaulat atas gereja, maka pemimpin-pemimpin gereja yang saleh bersama dengan orang-orang percaya itu harus meluangkan waktu untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, meluangkan waktu untuk bersama-sama menyembah Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Ini yang paling penting, saudara. Ya, ini yang perlu kita lakukan ya. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa mulai bulan ini gereja sudah mulai doa pagi lagi. Ya,
hari Selasa pagi kita ada doa pagi bersama-sama, kemudian hari Jumat pagi kita doa pagi bersama-sama, hari Jumat sore jam 6 ini ibadah puasa bersama dengan jemaat, dan jam 6 sore itu kita menutup puasa bersama-sama. Saudara, mari kita memberi waktu untuk apa? Untuk bersekutu, untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, dan untuk meminta pimpinan Tuhan tentang bagaimana kita harus menjalankan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukan hanya berdoa untuk meminta ini, meminta itu, tetapi kita meminta Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, apa yang harus kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, apa yang harus kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, apa yang harus kami kerjakan untuk pelayanan pengajaran, untuk diakonia, untuk koinonia, untuk apologia, dan lain sebagainya. Memang kita bersekutu dengan beban bersama-sama untuk mencari pimpinan Tuhan, untuk mencari tuntunan Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jujur saja, sangat mudah bagi kita untuk mengabaikan persekutuan, mengabaikan doa bersama, mengabaikan puasa bersama untuk kita mencari kehendak Tuhan, saudara. Kita ini terlalu disibukkan dengan berbagai banyak hal, saudara. Sampai-sampai 1 jam saja kita tidak bisa memberi waktu untuk kita bergumul, untuk mencari kehendak Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya teringat kata-kata Tuhan Yesus kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes pada waktu di Taman Getsemani. Tidak bisakah engkau berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam saja? 1 jam saja. Kadang kita bisa sibuk dengan semua pekerjaan pelayanan, membesuk, ya, kemudian atau apalah. Tapi kita kurang bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan puasa, misalnya seperti itu. Dan saya pikir semua kelelahan kita secara fisik dengan aktivitas, karena apa? Kita kurang cukup waktu untuk bersama-sama menyembah Tuhan, beribadah secara khusus, bahkan mungkin kita bisa berpuasa bersama-sama untuk kita meminta kehendak Tuhan, mencari tahu apa rencana Tuhan atas pekerjaannya di tempat ini. Saudara, jemaat di Antioquia itu besar sekali, ribuan orang. Ada banyak hal yang harus diurus, tapi kalau para pemimpin tidak memiliki komitmen untuk memberi waktu berdoa bersama-sama mencari kehendak Tuhan, maka mereka tidak akan pernah punya waktu untuk itu, saudara. Dan saya pikir kita perlu bersama-sama sebagai gereja untuk meluangkan waktu untuk berdoa bersama, untuk meminta pimpinan Tuhan tentang bagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin, saudara. Loh. Amin. Selasa pagi. Jumat pagi. Yang amin 1. Selasa pagi 1. Jumat pagi? Oh, enggak ada. Kalau Jumat sore, berapa yang amin? Amin? Bapak Ibu ingin melihat kegerakan rohani di tempat ini? Amin. Saya ingin sekali, dan mari saudara kita merespon ini, saudara. Mari kita mau memberi waktu, memberi diri, menyembah Tuhan bersama, beribadah kepadanya dalam doa. Jika mungkin mari kita berpuasa, tanda kita bersungguh-sungguh, kita ingin mencari tuntunan Tuhan dalam pelayanan kita bersama. Dan dari Kisah Rasul 13:1-3 kita membaca bahwa ternyata para pemimpin itu haruslah orang-orang yang saleh, saudara ya. Barnabas itu seorang yang baik, seorang yang penuh dengan Roh Kudus, seorang yang penuh dengan iman. Kita telah belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik. Paulus juga demikian. Dia seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana tentang Lukius, tentang
Menahem, ya. Tetapi saya percaya bahwa mereka adalah rekan-rekan sekerja Paulus, orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan saya pikir juga level kepemimpinan di gereja kita haruslah orang-orang yang saleh, orang-orang yang mau hidup taat dan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan pemimpin jemaat haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan orang-orang yang mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita membaca bahwa ada 5 orang pemimpin di sana. Ada Barnabas, ada Simeon yang disebut Niger, ada Lukius orang Kirene, ada Menahem, ada Saulus di sana. Mereka adalah pengajar-pengajar firman, mereka adalah guru-guru Alkitab, mereka adalah diantaranya ada yang nabi, saudara. Dan tugas mereka adalah apa? Mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Efesus 2 ayat 20, coba kita baca Efesus 2 ayat 20. Efesus pasal 2 ayat 20. Efesus pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Maksudnya adalah gereja itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Maksudnya apa? Gereja dibangun di atas dasar pengajaran firman yang disampaikan oleh para rasul, yang disampaikan oleh para nabi. Makanya pemimpin gereja haruslah orang-orang yang mengenal Tuhan dan yang mau mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat yang dilayaninya. Bapak Ibu, yang namanya pendeta, guru, ya, itu tugasnya adalah untuk mengajarkan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan gereja, saudara. Ya, kalau di zaman kita sekarang ini, wah, kita ini zaman yang luar biasa, ya. Kita sangat mudah untuk mendapatkan video-video pengajaran dari guru-guru Alkitab, dari pendeta-pendeta yang sangat dipakai oleh Tuhan. Mudah sekali. Tinggal menggerakkan jempol atau jari, saudara bisa searching mau lihat pengajaran siapa, saudara. Wah, ini luar biasa masa sekarang ini. Dan saya bersyukur juga bahwa saya juga bisa menggunakan internet untuk saya membagikan khotbah-khotbah di gereja ini, saudara. Ya, tetapi di sisi lain saya melihat bahwa ada juga gereja-gereja yang kurang komitmen, ya, bahkan kurang kerja keras untuk melakukan pekerjaan pemberitaan firman yang alkitabiah. Ya, gereja sekarang ini berpikirnya, ya, khotbah itu singkat aja, ya, pendek saja, kan seperti itu, ya. Ya, khotbah itu diisi kesaksian-kesaksian yang menggugah semangat, misalkan begitu, kisah-kisah yang mengharukan, bahkan kadang-kadang kata-kata semangat, kata-kata dorongan seperti motivator, tetapi tidak benar-benar menjelaskan, mengungkapkan firman Tuhan, saudara. Ini bahaya zaman sekarang, sehingga kebanyakan orang tidak lagi dilayani dengan kebenaran firman yang murni, tetapi lebih kepada pikiran-pikiran manusia, kisah-kisah di luar Alkitab, hal-hal yang tidak berakar pada firman Tuhan. Tetapi untuk di gereja kita mau komitmen untuk kita belajar firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak menemukan ada khotbah seri seperti ini, ya. Saya sudah menyelesaikan seri 1, 2, 3 Yohanes, kan begitu, seri Kolose, seri Tesalonika, seri tentang kitab Kejadian, kitab Mazmur. Karena kita berupaya mentaati firman Tuhan untuk mengajarkan firman. Bapak Ibu bisa menangkap kebenarannya dan coba mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu sangat penting, saudara. Pengajaran firman yang seperti ini sangat penting, itu menjadi makanan rohani bagi kita untuk kita
tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Kita bertumbuh ke arah Kristus, dewasa secara rohani. Ya, saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa untuk mempersiapkan satu khotbah itu butuh waktu berjam-jam. Seorang expert itu bisa 4-7 jam. Tapi the beginner atau advance itu bisa 11-12 jam, 13 jam. Tidak mudah. Membutuhkan usaha yang sangat-sangat serius. Menggali, menafsirkan, dan melihat apa kaitannya dengan kehidupan kita, itu bukan hal yang sangat mudah, tetapi itu membutuhkan perjuangan yang sangat hebat. Mari kita mau jadi jemaat yang mau diajar dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Bukan haus akan kesaksian-kesaksian, cerita-cerita mengharukan yang di luar Alkitab atau apapun juga, tetapi kita mau bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam setiap perbuatan baik. Dan yang terakhir Bapak yang dikasih oleh Tuhan, bahwa pemimpin gereja, bahkan seluruh jemaat, kita harus taat kepada pimpinan Tuhan untuk gereja kita, sekalipun itu sulit untuk kita lakukan. Saudara, apapun yang dikehendaki Tuhan, komitmen kita taat. Amin, saudara. Sekalipun itu berat, sekalipun itu sulit, kita harus taat, saudara. Perhatikan, di antara 5 orang pemimpin, Tuhan meminta 2 orang untuk meninggalkan Antiokhia dan melakukan perjalanan penginjilan yang sangat jauh, berbulan-bulan bahkan. Barnabas dan Saulus adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tidak mudah bagi jemaat di Antiokhia untuk melepaskan Saulus, untuk melepaskan Barnabas, saudara. Tetapi yang sungguh luar biasa, mereka taat, mereka melepaskan Barnabas dan Saulus. Saya pikir mereka akan kehilangan besar dengan kepergian Saulus, dengan kepergian Barnabas, dengan jemaat yang begitu besar. Beban pekerjaan mereka semakin berat. Ada begitu banyak hal yang harus mereka pikul, yang biasanya dipikul ber5, sekarang tinggal 3 orang, dan itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi hal yang luar biasa kita baca di sini, saudara. Pemimpin dan jemaat di Antiokhia, mereka taat terhadap pimpinan Tuhan, dan mereka menurut tanpa ada banyak pertanyaan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita belajar taat kalau Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu. Jangan berbantah-bantah, sekalipun itu mungkin sulit. Saya tidak bisa membayangkan ya, pada waktu Paulus diutus bersama dengan Barnabas, ya kita memang tidak membaca siapa yang support perjalanan mereka, siapa yang mendanai hidup mereka, apakah mereka harus bekerja sendiri untuk kebutuhan mereka, atau seperti apa, saya tidak tahu, saudara. Tetapi mereka begitu taat kepada Tuhan tanpa protes. Mereka mengikuti kehendak Tuhan, dan mereka melakukan perjalanan misi sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Saudara, dari semua pimpinan Tuhan, dari semua yang Tuhan ingin kita lakukan, tujuan utamanya adalah supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Pelayanan gereja, penjangkauan jiwa-jiwa. Tujuan akhirnya bukan penjangkauan jiwa-jiwa, bukan pelayanan gereja, tapi tujuan akhirnya adalah dengan jemaat bertumbuh ke arah Kristus, dengan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, maka nama Tuhan yang akan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu mau melayani pekerjaan Tuhan? Mari kita bersama-sama bekerja, melakukan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus yang ada di gereja ini, dan kita bersama-sama mengalami pertumbuhan rohani. Mari sama-sama kita